Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Kami dari calon guru penggerak Kabupaten Luhut Timur Angkatan 11. Saya Fajar Akbar dari SMP Negeri 1 Wotu. Saya Miswara Saridimen dari SDN 128 Pepuro. Saya Umit Sawigom dari SMP Negeri 3 Wotu. Saya Ruslan dari SMP Negeri 2 Tomoni Timur. Kami akan mempraktikkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual sebagai pengamat, coach, dan coaching. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Ibu Lis. Gimana kabarnya hari ini Pak Akbar? Ya, alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga Pak ya. Alhamdulillah sekali. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Pak Akbar, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama yang ingin saya diskusikan ke Bapak adalah rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat Bapak melakukan coaching. Terus rubrik penilaian itu adalah Pak Akbar pada saat coaching akan saya amati. Nilainya yang saya harap yaitu penilaian yang saya lakukan itu apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian tanpa melupakan prinsip coaching. Prinsip coaching yang saya maksud di sini adalah di antaranya kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Dari beberapa hal tadi Pak yang sudah saya sebutkan, ada pertanyaan yang timbul. Yang pertama itu adalah Pak Akbar, kira-kira nanti pada saat melakukan coaching, kompetisi apa yang akan Bapak kembangkan? Oke, baik. Terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan proses sebentar. Yang pertama itu tentu presensi, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir terkait dengan memberikan pertanyaan. Jadi Bapak akan mengembangkan kepelarian penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan. Dari ketiga hal yang ingin Bapak kembangkan, untuk yang secara spesifik kira-kira Bapak mau mengembangkan dari ketiga gimana? Dari ketiga kompetensi yang paling ingin saya fokuskan itu presence, hadiran penuh. Yang Bapak harapkan ya. Kemudian Pak Akbar, masih ada lagi yaitu kira-kira indikator yang Bapak ingin capai pada saat proses coaching nanti, itu indikator yang mana Pak? Oke. Nanti pada saat saya melakukan coaching bersama coaching, saya berharap seperti ini. Melalui kegiatan bersama ini, coaching bisa menemukan solusi dari semua masalah yang dia punya secara individu. Jadi Akbar ingin nanti coachingnya bisa menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusi gitu Pak ya. Jadi untuk saat ini selanjutnya Pak Akbar sudah siap melakukan coaching terhadap coaching. Ya, siap. Ya, baik Pak Akbar, silakan dilanjutkan. Bapak melakukan coachingnya, nanti setelah Bapak melakukan coaching kita ketemu lagi di tempat ini.
Kemudian kita akan mendiskusikan hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk lebih memperbaiki lagi coaching yang Bapak lakukan hari ini. Iya. Ya, silakan Pak Bak. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Tapi saya lihat Pak Ruslan ini ada kurang bersemangat, Pak. Mungkin ada sesuatu yang bisa Bapak ceritakan pada sesi kita hari ini. Iya Pak, jadi memang akhir-akhir ini dalam pembelajaran saya ada beberapa masalah. Yang pertama itu di mana ketika siswa mengumpulkan tugas itu tidak tepat waktu, kemudian beberapa siswa tidak terlibat aktif di dalam pembelajaran saya. Oke, terkait dengan masalah siswa pembelajaran ya Pak Ruslan ya. Oke, baik. Kira-kira Pak Ruslan di akhir sesi coaching kita pada hari ini, apa yang kira-kira Pak Ruslan harapkan? Ya, harapan saya Pak di dalam coaching ini saya berharap semoga siswa saya nanti bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian juga saya berharap ketika pembelajaran saya, siswa yang saya ajar itu bisa fokus dan terlibat aktif di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Oke, baik. Semoga di akhir coaching kita pada hari ini kita bisa sama-sama mencari solusi dari masalah yang dimiliki oleh Pak Ruslan. Ya. Oke, Pak Ruslan kalau boleh tahu ya seperti ini Pak Ruslan. Kira-kira kalau kita ingat-ingat, kalau Pak Ruslan ingat-ingat dalam proses pembelajaran, apa kira-kira faktor yang membuat siswa itu kurang bersemangat dalam proses pembelajaran Pak Ruslan? Iya, menurut pengalaman yang saya lakukan itu saya mengamati bahwa ini dari metode yang saya lakukan ini sepertinya kurang menarik. Kemudian beberapa siswa juga memang memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini kelemahan saya tidak bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing berdasarkan minatnya, sehingga inilah ada siswa yang bisa mengikuti pelajaran saya, kemudian ada siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran saya karena saya tidak berikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Oke, iya Pak Ruslan ya, setiap murid itu unik sehingga kebutuhan belajar mereka masing-masing berbeda. Selain kebutuhan belajar, selain dengan pembelajaran itu sendiri, kira-kira ada tidak faktor lain yang mempengaruhi kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut di dalam proses pembelajaran Pak Ruslan? Ini mungkin juga saya di dalam pembelajaran itu terlalu sering menerapkan metode ceramah, kemudian pembelajaran saya itu kurang interaktif sehingga mereka tidak fokus di dalam mengerjakan tugas dan dalam pembelajaran, terutama pada saat diskusi. Oke, baik. Ternyata ada faktor lain ya Pak. Oke, itu penyampaiannya sudah bagus. Kita sudah dapat identifikasi dari apa yang sudah terjadi sama proses pembelajarannya Pak Ruslan. Oke, dari hasil pengamatan Pak Ruslan selama ini, kira-kira apa rencana Pak Ruslan dalam mengurai setiap masalah-masalah tersebut Pak Ruslan? Ya, yang pastinya saya merencanakan yang pertama yaitu melakukan pembelajaran yang interaktif dengan metode pembelajaran yang berusaha memenuhi kebutuhan siswa dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian anak-anak yang belum terpenuhi kebutuhannya, saya bisa melakukannya itu di luar jam sekolah, itu di jam tambahan seperti itu. Idenya Pak Ruslan ini bagus ya. Kalau begitu, kira-kira ada tidak tambahan lain yang bisa Pak Ruslan lakukan? Entah
kan tadi proses Pak Ruslan ya. Apakah ada selain proses yang bisa Pak Ruslan rencanakan untuk perbaikan ke depan? Ya, saya berencana melakukan penjadwalan khusus bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, karena secara tidak langsung kalau di dalam kelas itu memang ada waktu yang tidak cukup, sehingga saya membuat jadwal khusus untuk anak berkebutuhan khusus itu, menjadwalkan sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi selain di dalam proses pembelajaran dan juga di luar jam pembelajaran menyediakan waktu khusus untuk mereka. Oke, ada waktu khusus ya Pak Ruslan ya, betul, karena proses pembelajaran itu tidak cukup di kelas saja ya Pak Ruslan ya, begitu ya? Iya Pak. Oh iya. Bagaimana dengan bahan pembelajaran? Apakah ada sedikit treatment yang bisa Pak Ruslan lakukan? Iya, selama ini untuk bahan pembelajaran yang biasa saya tampilkan di kelas itu hanya buku teks Pak. Sehingga kedepannya ini saya berencana untuk sumber belajar mereka, referensinya saya bisa mengambil dari beberapa video di YouTube. Kemudian ini kan sudah banyak teknologi berkembang, ada TikTok, kemudian Vika, dan bisa memanfaatkan teknologi tersebut sehingga bisa menjadi sumber referensi lain bagi mereka. Ya. Pak Ruslan sudah melihat semua potensi yang bisa dilakukan dalam menangani masalah tersebut ya. Dari semua rencana yang Pak Ruslan sudah tawarkan, kita berbicara tentang ke depan. Kira-kira kapan Pak Ruslan bisa melaksanakan apa-apa yang terpikir hari ini Pak Ruslan? Ya Pak, untuk proses pembelajaran sendiri itu saya berencana untuk melakukannya minggu depan. Minggu depan. Ya, untuk proses penjadwalannya juga seperti itu. Saya saat ini sementara menyusun jadwal itu Pak. Dan mungkin di minggu depan saya bisa menerapkan pembelajaran khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan tertentu. Seperti itu. Minggu depan ya Pak Ruslan ya? Ya. Oke. Waktunya sudah ada minggu depan. Bagaimana dengan langkah-langkah spesifik yang bisa Pak Ruslan tawarkan dalam proses minggu depan? Ya, yang pertama saya pastinya berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian mengkomunikasikan juga dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut dan menyampaikan dengan orang tua supaya mengerti bahwa ada jadwal tertentu untuk anaknya, sehingga hal-hal ini tadi bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, baik. Rencananya sudah mantap sekali Pak Ruslan ya, sudah ada waktu, sudah ada langkah-langkah spesifik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besar Pak Ruslan, kira-kira bagaimana Pak Ruslan memantau perkembangan progres dari rencana Pak Ruslan? Iya, yang pastinya memang di dalam rencana itu membutuhkan progres sejauh mana. Jadi saya nanti meminta kepada rekan sejawat juga membantu saya untuk melakukan melihat perencanaan yang saya lakukan. Bisa mungkin nanti teman memberikan masukan. Kemudian di setiap minggu itu, setiap minggu saya akan melakukan evaluasi terhadap peningkatan siswa tadi, bagaimana mereka terlibat aktif dalam diskusi, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sejauh mana kemampuannya sudah berkembang, dan itu mungkin saya bisa nanti sampaikan kepada Bapak. Kita bicara progres sedikit ya Pak Ruslan kembali. Kira-kira kapan ya kita dari proses pelaksanaan minggu depan, kira-kira kapan ya kita bisa melakukan pengecekan kembali untuk terkait dengan apa-apa yang sudah Pak Ruslan lakukan minggu depan? Kira-kira kapan Pak? Iya, ini kan progresnya yang saya rencanakan agak panjang Pak, tapi untuk perkembangannya kalau bisa Pak, bisa minggu depan saya bisa laporkan sama Bapak sejauh mana jadwal yang sudah saya buat, kemudian program yang sudah berjalan seperti apa. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Itu sudah cukup ya. Minggu depan waktu yang bagus juga. Nanti kita ketemu Pak Ruslan. Saya penasaran dengan hal-hal keren yang Pak Ruslan bisa sampaikan nanti. Kalau ada kendala Pak Ruslan tidak usah segan-segan Ya, untuk komunikasi. Kita selalu ada waktu untuk Pak Ruslan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana perasaannya Pak Akbar setelah melakukan coaching terhadap Pak Ruslan? Ya, alhamdulillah Ibu, agak lega gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya lega sudah melakukan coaching terhadap Pak Ruslan. Nah, sekarang setelah Bapak melakukan coachingnya, sekarang saya ingin bertanya di observasi ini ya Pak Akbar ya. Apakah Bapak merasa bahwa coaching yang Bapak lakukan tadi sudah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke, baik. Indikator yang terjadi pada saat proses coaching tadi, saya pikir sudah sesuai dengan indikator. Saya sudah melakukan dalam proses coaching itu komunikasi alur tirta itu yang sudah dilaksanakan secara beruntun, dan alhamdulillah Pak Ruslan juga sudah menemukan solusi dari masalah yang ia alami pada saat ini. Luar biasa Pak Akbar. Dari indikator yang Bapak ingin mencapai, kami sudah tercapai. Coach sudah menceritakan semua masalahnya dan coach juga sudah menemukan solusi-solusinya. Kemudian Pak Akbar dari proses coaching tadi, Pak Ruslan sudah berjalan dengan baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Akbar juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ruslan, sehingga Pak Ruslan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian tadi juga prinsip coachingnya sudah tercapai. Nah, saya ada satu pertanyaan untuk Pak Akbar, ya, pertanyaan penutup. Kira-kira apakah kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil setelah Bapak melakukan coaching terhadap Pak Ruslan? Oke, baik. Dari proses coaching bersama Pak Ruslan tadi, Ibu, saya rasanya kok mau mengembangkan presensi, Bu, kehadiran penuh, supaya saya bisa lebih membuat pertanyaan berbobot, dan saya bisa memfasilitasi coach agar coach bisa lebih menemukan, lebih cepat menemukan solusi dari masalahnya secara mandiri. Luar biasa sekali Pak Akbar. Jadi Pak Akbar masih mau mengembangkan beberapa kompetensi agar supaya nanti pada saat melakukan coaching Pak Akbar bisa melakukan coachingnya lebih baik lagi dari yang Bapak lakukan hari ini. Semoga hal yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat juga untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak Akbar. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam Pak Akbar. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik Pak Akbar. Alhamdulillah Pak ya. Pada kesempatan kita sesi ini Pak Ruslan, saya akan melakukan supervisi melalui paradigma coaching ya Pak ya. Nanti pada prosesnya ke depan saya mau melihat bagaimana cara Bapak melakukan proses coaching kepada coachee, dan saya mau nanti lihat bagaimana proses Bapak menggunakan alur tirta ya Pak ya, berdasarkan apa yang akan kita lihat bersama. Nanti di sini Pak Ruslan, saya juga mau melihat Pak Ruslan bagaimana Pak Ruslan membuat pertanyaan yang berbobot,
mendengarkan coaching untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya secara mandiri ya Pak ya. Kemudian Pak Ruslan dalam proses coaching nanti jangan lupa Pak ya, setiap Bapak melakukan proses ada beberapa kompetensi yang harus Bapak tunjukkan. Kemudian jangan lupa juga prinsip-prinsip coaching yang sudah kita pahami bersama. Yang pertama terkait dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan coaching. Oke, sebelum kita mulai Pak Ruslan, saya mau bertanya, boleh? Boleh Pak Selain. Oke, baik. Proses coaching kita pada kesempatan ini, kira-kira Pak Ruslan mau meningkatkan kompetensi apa Pak? Ya, baik Pak. Nanti di dalam proses coaching yang saya lakukan, jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu preset, bagaimana saya bisa hadir penuh di dalam proses coaching itu. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha nanti untuk mendengarkan secara aktif dari coach saya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali informasi dari coach saya. Seperti itu Pak. Oke, baik. Dari pernyataannya Pak Ruslan mengatakan tadi bisa membuat pertanyaan secara berbobot, kemudian mau hadir secara aktif, serta terkait dengan presence ya Pak. Nah, itu 3. Kira-kira di antara 3 kompetensi itu apa yang Bapak mau kembangkan secara spesifik? Ya, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik dari 3 itu tadi Pak, saya memilih untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif agar nantinya saya betul-betul bisa juga hadir secara penuh. Kemudian coach saya bisa didengarkan dengan baik, dan juga saya bisa mengajukan pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh coach, sehingga nanti dalam proses coach saya merasa didengarkan dan bisa maksimal seperti itu Pak. Oke, keren sekali Pak ya. Bagaimana dengan indikator? Kira-kira dalam proses coaching sebentar, indikator apa yang Bapak mau capai? Iya Pak, sehubungan dengan indikator yang saya ingin capai di dalam proses coaching nanti, itu saya ingin supaya coach saya bisa menemukan sendiri permasalahannya, kemudian bisa menggali kira-kira apa solusi dari permasalahan tersebut, dan juga di akhir nanti dia menentukan rencana aksinya, dan itu bisa diterapkan untuk coachingnya sehingga permasalahannya itu bisa selesai. Oke, baik. Saya pikir cukup pertanyaan saya sebelum Pak Ruslan melaksanakan proses coaching. Tetap diingat ya Pak ya, semua hal-hal penting dalam proses coaching. Baik ya Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Mi. Selamat siang Pak Ruslan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mi? Kabarku hari ini baik, sehat. Ya, alhamdulillah Bu Mi, kabar lebih sehat. Tapi saya perhatikan ini Bu Mi kayaknya ada masalah ini. Lupakan saya. Iya, bisa diceritakan seperti apa? Begini Pak, 2 minggu terakhir ini saya dalam proses pembelajaran. Saya perhatikan itu siswa-siswa saya itu kayak memang agak kurang antusias lagi belajar. Terus mereka juga selalu mengerjakan tugas itu lambat. Padahal kemarin sebelum-sebelumnya itu enggak. Iya, jadi permasalahan Ibu Wid ini di mana siswa Bu Wid itu kurang antusias di dalam pembelajarannya. Kemudian tugas-tugas juga itu tidak dikumpul secara tepat waktu dan hanya sebagian mengerjakannya. Selanjutnya, kira-kira menurut Bu Wid apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Yang membuat mereka ini tidak antusias dalam belajar karena sistem belajar saya sehingga siswa kurang antusias. Nah, menurut Ibu, pembelajaran
antusias itu seperti apa yang diharapkan anak supaya mereka bisa antusias di dalam pembelajaran ini? Ya, kalau menurut saya pembelajaran yang antusias itu mereka senang, mereka sportif, terus tidak bosan dalam belajar. Jadi itu versi saya bahwa mereka sportif lah dalam proses pembelajaran. Iya, jadi ibu ingin menghadirkan bagaimana pembelajaran yang asik, menyenangkan dan menonton intinya menarik Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan ibu lakukan supaya bisa menghadirkan seperti apa sih pembelajaran yang asik, menarik dan menyenangkan itu? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran yang asik, yang menarik di dalam kelas, siswa aktif, terutama aktif, terus mereka boleh leluasa merdeka dalam proses pembelajaran sehingga tugas-tugasnya boleh terkumpulkan, ada hal-hal yang guru sampaikan, proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Ya, jadi ibu berusaha nanti agar siswa ibu bisa terlibat aktif di dalam diskusi, kemudian sesuai dengan kurikulumnya, bahwa bagaimana ibu bisa membuat mereka merdeka di dalam belajar. Nah, ini tadi juga ada masalah mengenai tugas, ya. Kira-kira menurut ibu apa yang menyebabkan kira-kira sehingga anak-anak itu kurang aktif atau hanya sebagian saja yang mengumpulkan tugas? Iya Pak, memang hanya sebagian yang mengumpulkan tugas, mengumpulkan sih, tapi nanti tidak tepat waktu, mereka lambat dalam mengumpulkan tugas. Jadi mungkin penyebabnya yang pertama sih tadi yang saya setelah kita cerita ini, yang paling pertama sih memang dari pembelajaran saya yang memang agak sedikit membosankan mungkin bagi siswa, kurang menarik sehingga mereka tidak antusias. Kemudian setelah saya minat, ternyata memang soal-soal yang saya berikan itu agak panjang dan pertanyaannya agak berat. Saya tidak menyesuaikan dengan kondisi. Iya, jadi ibu berusaha untuk menyelesaikan hal itu. Nah, saya ingin bertanya sedikit. Di dalam pembelajaran yang dilakukan, sumber belajar apa yang biasa pakai dalam kelas itu? Yang untuk sekarang ini sih saya masih pakai buku teks. Nah, menurut ibu, kira-kira selain buku teks ini, ada tidak sumber lain yang bisa ibu hadirkan di dalam pembelajaran ibu di kelas selain buku teks tadi? Iya. Selain buku teks, sepertinya saya bisa menggunakan media pembelajaran seperti video Pak ya, mungkin bisa. Terus kan sekarang lagi marak-maraknya media sosial, jadi kan siswa lebih tertarik kan sama dengan konten-konten. Jadi mungkin saya akan menggunakan itu Pak, mungkin lebih bagus, lebih menarik lagi bagi siswa kalau saya pakai TikTok, ambil video dari TikTok, dari YouTube, media pembelajaran itu mungkin saya akan tampilkan kepada siswa. Dan itu mungkin mereka akan lebih tertarik lagi. Karena selama ini memangnya betul Pak, selama ini saya memang hanya pakai buku teks, jadi kebutuhan siswa itu tidak terpenuhi semua. Jadi hanya beberapa saja yang siswanya yang memang senang dengan itu, ya hanya itu saja yang terpenuhi. Yang lain saya mengabaikan, dan ternyata betul memang saya harus menggunakan media pembelajaran yang lain selain buku teks. Iya, luar biasa sekali ide ini. Kalau ini bisa diterapkan di dalam kelas, saya kira bisa ini. Nah, kemudian selanjutnya Ibu, dari apa yang disampaikan ini pasti ada sesuatu yang akan Ibu lakukan supaya yang tadi ini bisa terlaksana dengan baik, yaitu mengenai rencananya. Kemudian rencana seperti apa sih yang akan Ibu lakukan supaya tadi yang Ibu katakan itu bisa terrealisasi seperti apa? Nah, yang pertama mungkin metode pembelajaran saya. Saya akan merevisi kembali metode pembelajaran saya yang awalnya saya monoton, yang saya lebih berkuasa dalam kelas. Mungkin saya sekarang akan mulai student center lagi ya. Jadi saya akan memberikan materi, lalu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor materi. Nah, materi yang akan saya berikan itu saya tetap menggunakan buku teks Pak untuk siswa yang membutuhkan itu. Tapi saya juga akan mengkombinasikan dengan media pembelajaran yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Saya mau menggunakan video pembelajaran, alat peraga juga mungkin Pak. Itu mungkin bisa saya kombinasikan dengan media-media yang lain. Iya, luar biasa sekali. Ini rencananya sangat luar biasa ini.
bagaimana Ibu bisa memperbaiki metode ya. Sudah ada tadi bagaimana di dalam metode pembelajaran Ibu dan bisa menghadirkan juga feedback. Tadi ada beberapa teknologi, kemudian bagaimana siswa itu pembelajaran itu terpusat sama siswa. Nah, selanjutnya Ibu kira-kira dari rencana Ibu ini bagaimana Ibu mengukur bahwa rencana itu bisa berhasil atau tidak? Saya mau mengukurnya berhasil atau tidak. Yang paling pertama dulu karena antusiasme tadi ini mulai permasalahan saya. Paling tidak mereka sudah sangat senang dalam belajar. Mereka sudah antusias, respon mereka baik. Lalu untuk pengumpulan tugas saya akan merevisi kembali cara saya membuat soal. Saya mencoba untuk menyederhanakan supaya mereka mudah untuk memahami dan tugasnya mereka saya akan memberikan tugas lalu mereka boleh membuat sendiri. Nah, yang penting tujuan pembelajaran saya tercapai, boleh tugasnya dalam bentuk apapun. Jadi Ibu memberikan kebebasan kepada sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, seperti tetap memfasilitasi hal itu. Kemudian kira-kira kapan waktu yang akan dilakukan, kira-kira kapan Ibu bisa terapkan di sini? Saya akan mencobanya mungkin minggu depan ya Pak, karena saya akan istilahnya merevisi modul saya untuk persiapan pembelajaran minggu depan, dan semoga itu saya bisa terapkan. Terus saya lihat dengan kondisi siswa tadi, saya melihat kondisi kebutuhan siswa, saya mencoba untuk menerapkannya. Iya. Selanjutnya Ibu dari waktu yang tadi siapa saja yang dilibatkan di dalam rencana? Yang saya akan melibatkan ini Pak ya, yang paling pertama saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Utamanya saya guru IPA, jadi saya mau berkolaborasi dengan mereka. Mungkin mereka ada pengalaman penggunaan media apa yang cocok. Ya, saya mau berkolaborasi dengan mereka. Mungkin ada saran-saran yang mereka boleh berikan. Mungkin dengan nilai seperti itu. Iya, jadi Juga bisa melibatkan kepala sekolah. Paling tidak bisa memberikan arahan-arahan jika ada hal yang perlu ditambahkan. ya, jadi intinya Ibu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan sejawat. Nah, progres rencana Ibu ini kira-kira kapan Ibu bisa sampaikan kepada saya sejauh mana rencana Ibu ini sudah tercapai atau tidak? Sudah berapa persen? Kapan kira-kira bisa kita? Kan rencananya saya mulai minggu depan. Jadi saya mau lihat mungkin 2-3 minggu ke depan. Kalau itu semua sudah terlaksana, saya akan mencoba untuk menerapkan yang jelas. Nanti saya akan sampaikan ke Bapak. Kemungkinan ya 2 atau 3 minggu ke depan. Ya, jadi bisa kita rencanakan itu ya, progres selanjutnya di 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Saya ingin melihat sejauh mana progres yang akan Keberhasilan. Iya, betul. Saya kira seperti itu Bu Widya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Ruslan sudah membantu saya. Akhirnya pesan saya sudah lega. Saya titiknya ada pada penggunaan media. Ya, saya berharap mudah-mudahan rencananya bisa terrealisasi dengan baik Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya Pak Ruslan ya. Bapak sudah melaksanakan proses coaching bersama Ibu Umit selaku coaching. Saya sudah melihatnya Bapak sudah melaksanakan dengan lancar. Sebelumnya Bapak sudah mengutarakan terkait dengan indikator yang akan Bapak capai. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Ruslan, kira-kira apa yang Pak Ruslan sudah lakukan pada saat proses coaching tadi? Iya Pak, jadi alhamdulillah tadi Pak di dalam proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Umi, saya merasa bahwa kegiatan yang saya lakukan itu sudah terpenuhi tadi algoritmanya, di mana Bu Umi tadi sudah menunjukkan apa tujuan yang ingin dicapai di akhir sesi percakapan tadi. Kemudian di dalam tadi juga saya berusaha menggali identifikasi masalah dari coach saya yaitu Bu Umi. Kemudian juga Bu Umi secara langsung menentukan rencana aksi yang akan dia lakukan, dan itu ada waktu yang dia tentukan lebih 3 minggu. Kemudian nanti yang terakhir adalah di mana Bu Umi akan melaporkannya kepada saya sejauh mana progres yang
dia lakukan di sekolah seperti itu, Pak. Iya, baik. Betul sekali Pak Ruslan. Dari pengamatan saya, Pak Ruslan sudah melaksanakan alur Tirta dengan sangat baik. Pak Ruslan tadi sudah menyinggung terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Koci atau dalam hal ini Ibu Umi. Kemudian selanjutnya Pak Ruslan juga melakukan tanya jawab untuk mengetahui apa masalah terkini dari apa yang dialami oleh Ibu Umi. Selain itu Pak Ruslan juga mengarahkan Ibu Umi untuk melakukan rencana dan bagaimana tanggung jawab Ibu Umi terhadap rencana tersebut. Sudah sangat bagus sekali Pak Ruslan. Berdasarkan catatan saya di sini, Pak Ruslan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak Ruslan tidak terkesan mengejar Koci atau Ibu Umi, tapi pertanyaannya itu mengalir seperti percakapan sehari-hari Pak Ruslan. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri Pak Ruslan proses kita pada hari ini, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan Pak Ruslan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Bapak tingkatkan dari apa yang sudah Pak Ruslan lakukan hari ini? Iya Pak, jadi setelah tadi saya melakukan Koci dengan Ibu Umi, meskipun sudah terlaksana, tapi saya merasa bahwa ke depannya nanti ketika saya melakukan Koci dengan Ibu Umi, saya ingin meningkatkan yaitu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali informasi lebih lagi dari proses permasalahan Ibu Umi seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Ruslan ya. Semoga sukses proses pertemuan 3 minggu ke depan bersama Ibu Umi. Tetap semangat Pak Ruslan ya. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Sama-sama. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Pak Ruslan. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Kabar hari ini saya sehat, kemudian suasana hati juga senang. Alhamdulillah Bu Umi. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Umi berdiskusi mengenai proses coaching yang akan Ibu Umi lakukan. Ya. Boleh Ibu? Boleh. Ya, baik Bu Umi. Bu, sebelum memulai kegiatan coaching Ibu dengan coaching, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses coaching nantinya. Jadi di sini saya sebagai observer akan melihat nanti mengamati proses coaching yang akan dilakukan. Ya. Kemudian ada beberapa rubrik penilaian yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Umi. Yang pertama itu mengenai prinsip dan paradigma berpikir coaching. Itu Ibu bisa mengajarkan kemitraan, kemudian berpikir kreatif dan bisa memaksimalkan potensi coaching Ibu. Kemudian selanjutnya di dalam proses coaching yang akan dilakukan nanti, diharapkan Ibu bisa menerapkan alur Tirta sudah kita pahami sebelumnya, di mana Ibu bisa menentukan tujuan dari coaching itu. Kemudian yang kedua, Ibu bisa menggali identifikasi masalah, kemudian bagaimana berusaha menemukan solusi dari masalah tersebut, di mana itu bisa dilakukan di dalam rencana aksi nantinya. Kemudian selanjutnya ada proses bertanggung jawab dari rencana yang akan dilakukan coach Ibu. Kira-kira seperti itu Ibu. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah paham terkait rubrik penilaian dan itu bisa dilaksanakan? Saya sudah paham dan bisa dilaksanakan Pak. Iya. Nah, sebelum kita lanjut Ibu, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan sama Ibu. Boleh? Boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan? Kompetensi yang saya akan kembangkan nanti ini jika saya melakukan proses coaching. Yang pertama itu saya mau hadir penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Lalu ini saya boleh mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya dengan menggunakan teknik rasa. Iya, jadi Ibu nanti ini mau
membuat 3 kompetensi ya di dalam proses coaching. Ada hadir secara penuh, present, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dari mendengarkan secara aktif. Nah, menurut Ibu dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik dari ketiga itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saat saya melakukan proses coaching nantinya, yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Karena menurut saya di saat saya mendengarkan dengan aktif, saya mendengarkan semuanya dengan baik, dan melalui itu saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya, sehingga informasi yang saya terima itu bisa maksimal, dan coach saya juga bisa mendapatkan informasi yang maksimal. Ya, jadi di dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin dikembangkan itu mendengarkan secara aktif ya, supaya bisa informasi yang Ibu dapatkan itu bisa maksimal ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya Bumi, perihal indikator pencapaian. Menurut Bumi, bagaimana indikator yang ingin dicapai nanti di dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan? Indikator pencapaian yang saya harapkan karena tercapai dengan baik, yaitu saya bisa menerapkan data dengan baik, kemudian saya bisa menggali informasi dan memunculkan ide-ide dari coach saya, sehingga coach saya bisa menyelesaikan, menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bumi, kalau indikator ini bisa berjalan dengan baik, saya kira proses coaching bisa berjalan dengan maksimal. Ini saya harapkan nanti Ibu juga selalu memberikan motivasi kepada coaching Ibu, dan saya harapkan proses coaching yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Pak. Ya, saya kira seperti itu Bumi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Ruslan. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Liswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik. Bagaimana dengan Bu Liswa? Ya, alhamdulillah Bu. Bu Umi, boleh saya minta waktunya sedikit hari ini? Boleh, ada yang disampaikan? Jadi begini Bu Umi, saya ada masalah ketika saya melakukan pembelajaran. Saya merasa bahwa siswa itu kurang disiplin. Beberapa di antara mereka itu tidak mengikuti aturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati, sehingga kadang-kadang ada beberapa orang yang mengganggu berjalannya proses pembelajaran di kelas. Jadi siswa ibu kurang disiplin karena tidak mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, kira-kira pertemuan kita hari ini tujuan apa yang ibu ingin harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Tujuan saya Bu, saya ingin agar pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, harapan saya siswa bisa aktif, semua siswa bisa aktif mengikuti pembelajaran, mereka mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kami lakukan, agar pembelajaran ini bisa berjalan lancar dan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Baik Bu, jadi tujuan kita hari ini adalah bagaimana membantu siswa untuk lebih disiplin dan tetap menjaga fokus dalam proses pembelajaran, gitu ya Bu? Iya Bu, ya. Nah, menurut Ibu Liswa nih, hal apa saja yang membuat ini siswa kurang disiplin dalam proses pembelajaran? Begini Bu ya, kadang pada saat saya melakukan pembelajaran ada beberapa siswa yang ngobrol di dalam kelas. Mereka ngobrol pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian ada beberapa orang yang bermain gadget tapi tidak sesuai dengan pembelajaran pada saat pembelajaran pada saat itu. Memang kami membutuhkan gadget, tapi yang mereka lakukan di luar dari pembelajaran yang sedang berlangsung pada hari itu.
meskipun saya sudah berusaha menetapkan keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, tapi mereka sebagian besar masih tidak mematuhi hal yang sudah kami sepakati. Oh ya, jadi ada beberapa siswa yang saat membawa gadget itu tidak menggunakannya sesudah proses pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang Ibu sudah buat? Saya sudah membuat kesepakatannya, yaitu misalnya menggunakan gadget itu sesuai dengan ketentuan pada saat dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian saya meminta siswa itu harus hadir penuh di dalam kelas pada saat pembelajaran. Kemudian mereka aktif berpartisipasi di dalam kelas sehingga tidak ada siswa yang melakukan hal-hal di luar dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Ya. Terus bagaimana ini penerapannya? Apakah dalam proses penerapan itu ada tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Iya Bu, tantangan terbesar saya yaitu ada beberapa siswa yang sepertinya saya agak sulit menangani mereka. Saya selalu menegur, kemudian memberikan beberapa nasihat, tapi mereka secara berulang masih melakukan hal tersebut. Mereka masih mengganggu pada saat proses pembelajaran sedang berjalan, Bu. Ya, jadi masalahnya di sini adalah Ibu kurang konsisten ya dalam menerapkan konsekuensi dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan cara berkomunikasi sehingga ini mengganggu suasana pembelajaran dalam kelas, seperti itu ya? Iya Bu, iya betul sekali. Nah, sekarang mari kita rencanakan kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah ini. Maksudnya di sini bagaimana strategi Ibu dalam menegakkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begini Bu, mungkin saya akan mempertegas lagi kesepakatan di awal pembelajaran. Misalnya membuat kesepakatan dengan siswa agar mereka konsisten mengikuti kesepakatan kelas yang telah kita buat, sehingga siswa mungkin bisa sedikit bisa mematuhinya agar proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Itu sangat bagus ya Bu ya. Itu strategi yang Ibu Iswa akan melaksanakan itu sudah bagus. Kira-kira apakah nanti Ibu akan melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas? Iya Bu, saya akan melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas. Kemudian saya akan selalu mengevaluasi yang mana kesepakatan yang kurang efektif, kemudian mengajak anak-anak untuk berdiskusi, meminta lagi mereka untuk membuat kesepakatan kelas yang lebih baik lagi, yang lebih bisa diikuti oleh anak-anak. Kemudian dengan begitu saya membuat kesepakatan kelas yang bisa membuat anak-anak memiliki rasa tanggung jawab, sehingga semua hal yang akan kami lakukan itu tidak lagi ada gangguan di dalam proses pembelajaran itu, Bu. Ya. Nah, kalau misalnya Ibu kan tadi Ibu akan melibatkan siswa, lalu supaya siswa lebih bertanggung jawab sehingga suasana kelas ini menjadi kondusif. Nah, kalau misalnya ada siswa yang melanggar, kira-kira pendekatan seperti apa yang Ibu akan terapkan? Saya akan melakukan pendekatan yang mendukung, seperti memanggil siswa, membicarakan dengan baik hal apa sebenarnya yang tidak bisa dia terima sehingga dia berada di luar dari jalur pembelajaran yang sedang berjalan pada saat itu. Saya juga akan meminta masukan dari siswa tersebut, kira-kira hal apa yang harus saya lakukan sehingga dia bisa tertarik dengan apa yang saya berikan pada saat proses pembelajaran berjalan. Seperti menerapkan, saya akan melakukan segitiga restitusi untuk mengetahui hal-hal apa yang dibutuhkan oleh siswa saya. Ya, baik Ibu Iswa, Ibu Iswa sudah menyampaikan ya strategi rencana aksi Ibu dalam membuat kesepakatan bersama dengan siswa. Ya. Nah, menegur dengan pendekatan segitiga restitusi yang Ibu sampaikan. Apakah ada langkah
lain yang ingin Ibu Liswa ingin lakukan selain tadi menggunakan pendekatan restitusi segitiga? Ada sih Bu, saya akan melakukan pendekatan dengan memberikan apresiasi bagi siswa yang konsisten menjalankan kesepakatan yang sudah kami lakukan. Jadi saya akan selalu mengevaluasi siapa siswa yang benar-benar mengikuti kesepakatan tersebut. Mungkin saya akan memberikan bentuknya hadiah atau apa saja sehingga siswa yang lain bisa tertarik untuk mengikuti kesepakatan yang sudah kami lakukan. Luar biasa sekali Bu Liswa. Nah, dengan cara-cara seperti ini bisa membuat kondisi kelas menjadi kondusif kembali, siswa kembali bertanggung jawab ya, dan lebih disiplin. Nah, langkah terakhir adalah bentuk tanggung jawab atas rencana Ibu Liswa ini tadi yang Ibu sampaikan. Nah, bagaimana cara Ibu memantau sejauh mana rencana ini akan berhasil? Mungkin rencana saya Bu, saya akan mengevaluasi, saya akan mencatat perkembangan siswa. Bisa saya mencatat dalam 1 minggu, kemudian saya mengevaluasinya kembali dalam 1 bulan. Jika ada masalah, saya akan melakukan lagi pertemuan lanjutan dengan siswa saya, membuat lagi kesepakatan kelas dengan siswa tersebut agar penerapan kesepakatan di dalam kelas dan aturan itu bisa diikuti dengan baik, konsisten dan sifatnya fleksibel. Bagus sekali Bu Liswa ya. Nah, ini strategi yang Ibu akan laksanakan, rencana aksi yang Ibu laksanakan ini, siapa-siapa saja yang Ibu harapkan boleh terlibat dalam mendukung rencana Ibu? Saya pastinya konsultasi pertama itu kepada kepala sekolah Bu. Kemudian saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat, meminta masukan-masukan dari rekan sejawat, mencari solusi-solusi yang terbaik untuk siswa saya. Kemudian per 2 minggu insya Allah nanti saya melaporkan hasilnya kepada Ibu. Ya, sangat bagus sekali rencananya Ibu dan daya dukung yang Ibu harapkan. Nah, sekarang Bu, Ibu boleh menerapkannya dan saya menunggu hasil dari aksi yang Ibu buat ini. Nanti kita bisa mendiskusikannya lagi apakah masih ada kendala atau memang sudah baik, tinggal kita maksimalkan nanti. Terima kasih Ibu Liswa sudah mempercayakan saya untuk tempat berdiskusi hari ini. Terima kasih banyak Bu Mit atas bantuannya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk kebaikan murid-murid saya. Makasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih Bu Liswa. Semangat ya. Semangat. Baik, untuk Ibu Umi, saya kira Ibu Umi sudah melakukan proses coaching. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, menurut Ibu Umi, setelah kita tadi berdiskusi sebelumnya, ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, menurut Ibu Umi, kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching dan indikator tercapaiannya yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi itu seperti apa? Ya, baik. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan proses saya. Nah, kompetensi yang saya sudah lakukan pada proses tadi itu, saya sudah menerapkan proses coaching. Yang pertama yaitu sudah kemitraan itu sudah mulai terlihat, kemudian proses kreatif dalam berdiskusi tadi sudah terlihat, kemudian memaksimalkan potensi saya juga. Saya sudah pada kompetensi itu tadi, pada kompetensi inti bahwa saya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu saya sudah terapkan tadi dalam proses coaching. Ya, betul sekali Bu Umi ya. Tadi itu yang Ibu Umi sampaikan, saya kira sudah selaras dengan pengamatan yang saya lakukan. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, di sini catatan saya Ibu Umi tadi sudah mulai menerapkan hal proses kreatif, kemudian melakukan prinsip kemitraan,
di mana Ibu Umi merasa setara dengan proses coaching Ibu. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu Umi saya melihat tadi memaksimalkan kemampuan coaching itu sudah terlaksana dengan baik melalui pertanyaan berbobot yang Ibu Umi ajukan kepada coach Ibu, sehingga hal ini bisa menggali informasi dari coach Ibu, kemudian bisa memunculkan identifikasi masalah dan menemukan ide-ide solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian Ibu Umi juga saya perhatikan tadi sudah mendengarkan secara aktif, sehingga dari hal itu Ibu Umi memberikan pertanyaan, dan ini hal penting di dalam proses coaching, bagaimana kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach kita, dan itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Ibu Umi. Kemudian selanjutnya juga saya perhatikan bahwa di dalam proses coaching Ibu Umi tadi itu sudah menerapkan alur tirta. Di catatan saya tadi sudah ada tujuan yang dicapai, kemudian yang kedua ada identifikasi masalah, bagaimana Ibu Umi sudah bisa mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan berbobot tadi. Kemudian yang ketiga bisa menemukan rencana aksi, dan terakhir adalah bagaimana Ibu Umi bisa menunjukkan bertanggung jawab di akhir untuk bisa melakukan rencana aksi yang direncanakan. Baik Bu Umi, selanjutnya ini ada pertanyaan, menurut Bu Umi kira-kira dari kompetensi yang sudah dilaksanakan mungkin ada beberapa kompetensi yang kurang maksimal tadi. Kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan lagi dalam proses coaching selanjutnya? Ya, Pak, tadi dalam proses coaching yang saya lakukan, kompetensi yang memang harus perlu saya kembangkan lagi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dalam proses tadi memang saya belum masih kurang ya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga memang saya tadi agak kurang maksimal dalam menggali informasi dari coach saya. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian kira-kira untuk hal tersebut apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut dan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Untuk mengembangkan bagaimana saya selalu maksimal dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu, yang paling pertama itu saya akan lebih banyak belajar secara mandiri, kemudian membaca berbagai referensi untuk menambah kemampuan saya. Lalu melalui itu saya berharapnya bahwa saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya yang sifatnya terbuka, supaya agar coach saya bisa sepenuhnya menggali potensi yang ada pada diri. Seperti itu Pak, cara saya untuk mengembangkan itu. Iya, luar biasa sekali Bumi. Berarti ada rencana ke depannya untuk memperbaiki hal tersebut. Saya kira itu luar biasa bisa dimaksimalkan melalui tadi sampaikan Bumi, membaca beberapa referensi, kemudian juga Ibu Bumi nanti mengajukan pertanyaan terbuka supaya bisa menggali potensi dari coach. Saya kira ini ide yang sudah luar biasa sekali Bumi. Saya berharap bahwa proses coach yang Ibu Bumi lakukan ke depannya sudah bisa memperbaiki kompetensi ini, sehingga hal-hal sesuatu yang diharapkan oleh Bumi dan harapan juga dari coach itu bisa tergali lebih baik lagi dan lebih maksimal. Pada kesempatan ini saya harapkan hal itu bisa dilakukan di coach selanjutnya. Saya kira seperti itu Bumi, luar biasa sekali proses coach yang dilakukan. Saya mengamati hal itu sudah terlaksana. Memang di dalam proses coach itu ada beberapa hal yang masih kurang seperti yang tadi, dan itu bisa dimaksimalkan. Saya kira seperti itu Bu Umi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah memberikan saya arahan. Terima kasih sudah memberikan penguatannya juga untuk proses coach yang sebenarnya. Terima kasih Pak Rizwan. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Ibu Riswa. Selamat siang Bu Umi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan Bu Umi. Ya, syukur ya Bu Riswa. Saat ini kita dalam kondisi sehat ya. Saya ingin
mengajak Ibu Wiswa berdiskusi sebelum masuk nanti proses coachingnya nanti dengan bertemu dengan coachingnya. Sebelum dimulai kita masih bisa diskusi Bu ya. Iya Bu ya. Baik Bu Wiswa, di sini saya ingin menyampaikan saya sebagai observer menyampaikan kepada Ibu Wiswa yang nantinya saya akan melihat proses coaching yang Ibu Wiswa akan laksanakan. Nah, ada beberapa rubrik yang akan kita perhatikan, yang akan kita lihat nanti dalam proses coaching yang Ibu Wiswa sampaikan. Dari situ kita harapkan bahwa pada proses coaching Ibu Wiswa sudah bisa menerapkan prinsip dan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, berproses kreatif, lalu memaksimalkan potensi coaching. Nah, kemudian juga Ibu Wiswa nanti dalam proses coaching Ibu Wiswa menerapkan alur kita, yaitu tujuan dari proses coaching itu, lalu bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana memunculkan ide-ide, strategi, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan bagaimana coaching bertanggung jawab akan strategi yang akan dia laksanakan. Nah, sekira Bu Wiswa begitu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam proses coaching Ibu nanti. Apakah di sini Ibu Wiswa sudah siap untuk menerapkan hal ini? Iya Bu, salah saya siap menerapkan. Baik Bu, kompetensi coaching, kira-kira kompetensi apa saja yang nantinya Ibu Wiswa akan kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi coach ya. Kompetensi itu coach yang ingin saya kembangkan nanti Bu adalah kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif. Ya. Saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot Ya, betul. kepada coaching dengan menggunakan teknik rasa. Ya. Nah, jadi nanti Ibu akan mengembangkan tiga potensi itu ya Bu ya. Ya, ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, lalu nanti Ibu akan hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif ya, seperti itu. Lalu Ibu akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching dengan Ya. teknik rasa. Nah, dari tiga kompetensi itu Bu ya, dari tiga kompetensi itu kira-kira yang mana yang lebih Ibu akan tunjukkan, lebih spesifik yang Ibu akan terapkan nanti dalam proses coachingnya Ibu? Jadi mungkin Bu ya, saya ingin memaksimalkan kompetensi yaitu dengan secara spesifik mendengarkan secara aktif. Karena saya ingin mendengarkan dengan baik dan bisa membuat pertanyaan dari jawaban yang nanti diberikan oleh yang sudah diberikan oleh coaching, sehingga segala informasi bisa secara maksimal saya gali dari coaching, dari Bapak yang saya coaching nanti. Ya, baik Bu Wiswa. Jadi nanti ini Ibu akan memaksimalkan kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif ya. Nah, dengan harapan Ibu bisa mendengarkan dengan baik dan bisa membuat pertanyaan dari jawaban coachingnya Ibu. Lalu selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses coachingnya nanti itu apa ya Bu? Kalau untuk indikator Bu, indikator ketercapaian saya itu nanti tujuan yang ingin saya capai itu bisa menerapkan alur tirta, di mana saya bisa menggali informasi, kemudian memunculkan ide-ide atau solusi dari permasalahan nanti yang dihadapi oleh coaching saya itu sendiri. Ya, semoga indikator yang Ibu Wiswa ini ingin capai boleh menggali informasi dan memunculkan solusi dari coachingnya Ibu itu bisa tercapai dengan baik. Setelah itu Ibu akan memulai percakapan dengan coaching
saya berharap bahwa proses coaching Ibu Liswa nanti dengan coachingnya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu Liswa ya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Insya Allah siap. Oke, baik Bu Liswa, silakan Ibu melaksanakan proses coaching, silakan bertemu dengan coachingnya. Nanti setelah itu kita bisa bertemu lagi, kita bisa berdiskusi lagi tentang proses coaching yang Bu Liswa sudah Baik, Assalamualaikum Ibu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Akbar. Ya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Akbar. Pak Akbar, sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya Pak? Iya ini Bu, ada sedikit masalah yang saya rasakan. Saya merasa dalam proses pembelajaran di kelas itu akhir-akhir ini siswa kelihatannya kurang disiplin ya. Saya merasa terporsir pemikiran saya di situ Ibu. Oh, gitu Pak Akbar. Jadi di pembelajaran itu Bapak merasa bahwa siswanya kurang disiplin Pak ya. Terus dari obrolan kita ini kira-kira apa tujuan yang Pak Akbar ingin capai terkait dengan disiplin siswa di kelasnya Pak Akbar? Dari hasil pembicaraan kita pada hari ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan serta keterlibatan siswa dalam proses belajar saya di kelas. Baik, Pak Akbar. Jadi tujuan kita di sini adalah bagaimana membuat siswa lebih disiplin dan tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya Pak Akbar ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Pak Akbar, hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak yang dilakukan oleh siswa Bapak sehingga Bapak merasa bahwa oh ini siswa saya kurang disiplin dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas? Dalam proses pembelajaran yang akhir-akhirnya saya lihat Ibu, saya sering melihat anak-anak itu kurang memperhatikan. Bahkan ada anak-anak yang menggunakan gadget tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal kami sudah sama-sama membuat kesepakatan kelas Ibu. Oh begitu ya Pak, ada kesepakatan kelas ini Pak ya. Jadi kemudian kesepakatan kelas, saya berangkat dari kesepakatan kelas tadi Pak. Kesepakatan kelas Bapak itu sepertinya kesepakatan yang bagaimana itu Pak yang sudah Pak lakukan dengan siswa Bapak? Kami di kelas itu sepakat bahwa kita tidak boleh menggunakan gadget di luar ketentuan. Kemudian datang tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam proses itu. Oh iya. Jadi kesepakatan kelasnya ada proses penggunaan gadget yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran itu Pak ya. Nah terus bagaimana dengan penerapan di dalam kelas dengan keyakinan yang sudah kita buat? Kemudian apa kira-kira tantangan yang Bapak hadapi untuk menegakkan keyakinan kelas tersebut? Iya, tantangan ya Bu ya. Kalau tantangan ya seperti yang terlihat anak-anak kurang mengindahkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama, dan saya juga agak sedikit keberatan Bu, maksudnya agak sedikit sulit dalam menegur mereka secara langsung. Saya tidak enakan orangnya. Jadi tantangannya Bapak di sini adalah salah satunya itu banyak siswanya yang tidak konsisten Pak ya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian Bapak merasa bahwa ada siswa yang tidak mengindahkan, kemudian Bapak agak susah untuk menegur, ada sedikit rasa untuk menegur, begitu Pak ya. Nah terus sekarang bagaimana rencana aksi yang Bapak ingin lakukan untuk mengatasi masalah ini? Maksudnya saya
kira-kira strategi apa yang akan Bapak terapkan untuk bisa menegakkan kembali kesepakatan kelas yang sudah Bapak lakukan sehingga bisa berjalan secara konsisten? Oke, mungkin saya butuh untuk lebih mempertegas kembali semua aturan yang sudah disepakati bersama. Misalnya mengubah dari kesepakatan menjadi keyakinan. Jadi anak-anak itu kita sepakati bersama, yakini bersama apa yang harus dilakukan dan bagaimana konsekuensinya. Oh iya. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa akan mempertegas kembali perjanjiannya Pak ya. Kemudian akan melakukan melibatkan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut ya. Terus dari situ kira-kira pendekatan apa yang nanti Bapak lakukan sehingga aturan yang tadi ini sudah Bapak berusaha untuk tegakkan, Bapak sudah berusaha kembali diskusikan kepada siswa, kira-kira adakah pendekatan lain yang bisa Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan sehingga siswa tidak melanggar kesepakatan yang sudah Bapak lakukan dengan siswa Bapak? Oke, jadi setelah mempertegas, pun kalau misalnya masih belum terlalu maksimal, saya kepikiran seperti itu. Saya mau tetap pertama harus tenang ya. Ketika menghadapi suatu kondisi di mana anak itu tidak sesuai dengan harapan kita, saya harus tetap tenang. Kemudian saya mau melakukan pendekatan persuasif secara langsung. Mungkin anak ini tidak bisa ditegur secara langsung di depan teman-teman. Makanya kalau misalnya ada yang seperti itu, saya coba untuk dekat secara persuasif, secara langsung per orang. Oh iya, bagus sekali. Bagus sekali rencana aksi yang Bapak mau lakukan ya. Jadi Bapak mau melakukan pendekatan kepada siswa, lebih fokus lagi kepada siswanya. Kemudian mungkin Bapak memintanya ke ruangan Bapak setelah selesai pembelajaran. Itu juga satu hal yang baik Pak, sehingga siswa merasa bahwa dia tidak ditegur langsung di depan teman-temannya. Itu salah satu solusi. Kemudian yang mau Bapak lakukan ya. Kemudian sekarang kira-kira apakah ada hal lain lagi yang Bapak lakukan setelah itu? Itu tadi untuk siswa yang mungkin masih butuh pendekatan secara langsung. Untuk siswa yang sudah mengerjakan, sudah sadar, saya akan memberikan mereka apresiasi sebesar-besarnya agar teman-temannya melihat bahwa ketika mereka melakukan hal yang baik sesuai dengan aturan, maka ada apresiasi yang diberikan. Karena saya pikir apresiasi itu penting, Ibu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya, luar biasa sekali Pak Akbar. Jadi selain itu Bapak akan memberikan apresiasi ya untuk siswa yang konsisten dengan aturan yang sudah Bapak sepakati. Nah, langkah terakhir ini Pak ya. Langkah terakhir kira-kira tanggung jawab apa? Apakah Bapak tanggung jawab apa yang akan Bapak lakukan pada rencana yang Bapak sudah rencanakan? Bagaimana memantau atau sejauh mana Bapak akan melakukan rencana sehingga proses untuk memperbaiki kelas Bapak itu bisa berhasil? Tentu ada yang dinamakan evaluasi. Saya untuk dalam jangka waktu dekat untuk saat ini saya tetap mencatat setiap perkembangan positif. Ya, segala sesuatu yang positif itu perlu dicatat. Kemudian nanti kumpulan dari catatan itu akan dievaluasi di akhir pekan atau mungkin dikumpulkan dalam 1 bulan terakhir agar proses yang dilakukan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Baik. Jadi Bapak akan melakukan evaluasi Pak ya. Nah terus satu lagi Pak, kira-kira dari proses itu apakah nanti Bapak siapa saja kira-kira yang Bapak libatkan dalam hal yang akan Bapak lakukan?
Tentu ya, kita sebagai guru kita punya atasan. Iya. Nah, tempat yang paling pertama untuk diajak konsultasi pasti atasan langsung. Iya. Kemudian selain atasan ada teman-teman di sekitar saya dan sejawat. Saya bisa berbagi, mungkin ada teman-teman yang sudah lebih duluan berhasil dibanding saya mau sharing dengan teman-teman. Seperti itu. Iya, jadi luar biasa sekali hari ini Pak Akbar, beberapa solusi yang sudah Bapak dapatkan. Jadi nanti saya akan menunggu laporan dari Bapak, kemudian lebih dan kurangnya nanti kita mencoba lagi mendiskusikannya bagaimana cara mencari solusi-solusinya. Untuk hari ini semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Akbar dan juga manfaatnya bisa ke saya. Makasih Pak Akbar sudah mempercayakan saya untuk membantu Pak Akbar mencari solusi dari masalah yang Bapak dapatkan di dalam kelas. Iya Bu, saya juga lebih-lebih berterima kasih atas semua bantuan dari Ibu. Nanti selanjutnya kita ketemu di proses yang lain ya. Iya siap, oke. Makasih Pak Akbar. Iya. Bu Iswa, Ya, selamat siang Bu Umi. bagaimana sudah melakukan proses coaching? Alhamdulillah. Ya, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, menurut Ibu apa saja kompetensi yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching tadi, indikator ketercapaian yang sudah tercapai juga dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Untuk kegiatan tadi Bu Umi, kompetensi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching yaitu penerapan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah berusaha mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan dengan sendirinya menemukan solusi dari masalah yang ada di dalam kelasnya. Ya, betul sekali Bu Iswa ya. Ibu Iswa sudah melakukan proses coaching tadi bersama dengan coachingnya yang saya amati tadi ini. Ibu sudah melaksanakannya. Yang pertama itu Ibu Iswa sudah menerapkan proses kreatif, di mana di situ Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan. Yang saya lihat tadi saat Ibu melakukan proses coaching, Ibu sudah membuat suasana menjadi setara dengan coachingnya. Nah, kemudian juga tadi saya lihat Ibu sudah berusaha untuk memaksimalkannya Bu ya, memaksimalkan coaching sehingga coachingnya bisa menemukan solusinya sendiri dari masalahnya. Saya lihat Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu juga sudah berusaha untuk menggali informasi kepada coaching, dan terlihat juga tadi Ibu sudah berusaha untuk mengidentifikasi masalahnya. Nah, catatan saya selanjutnya dari pengamatan saya tadi dalam Ibu melakukan proses coaching ini, Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif itu. Terlihat tadi saat proses coaching, coachingnya juga aktif karena dia merasa didengarkan, merasa diperhatikan dia. Dan juga Ibu sudah menerapkan alur tirta sehingga ada reaksi dari coachingnya tadi itu terlihat. Dan secara umum proses coaching yang Ibu laksanakan tadi itu berjalan dengan baik. Nah, baik Bu Iswa, selanjutnya menurut Bu Iswa, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching tadi sehingga proses coaching selanjutnya itu lebih baik dari tadi ini? Terima kasih Bu Umi, terima kasih untuk apresiasi hari ini. Kedepannya mungkin saya akan berusaha, menurut saya itu yang saya akan berusaha untuk mengembangkan adalah kompetensi dalam proses coaching itu. Mungkin saya masih berusaha menggali lagi untuk bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, sehingga
karena yang tadi yang saya rasakan ketika saya melakukan itu ada yang kurang dalam menggali itu, Bu. Jadi saya akan maksimalkan lagi, menggali informasi sepenuhnya, berusaha lagi sehingga nanti pada saat proses coachingnya saya bisa menemukan hal-hal baru lagi dari pertanyaan berbobot yang akan saya berikan. Bagus sekali Bu Riswa ya. Jadi apa yang Ibu ini lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan lebih banyak belajar lagi, Bu. Saya akan mencari referensi, berbagai referensi yang bisa membantu saya, membantu kemampuan saya dalam menyediakan pertanyaan yang berbobot, serta saya nantinya bisa mengajukan pertanyaan yang bersifat lebih terbuka lagi kepada coaching, sepenuhnya sehingga saya bisa lebih menggali lagi potensi diri dari coaching tersebut. Ya, jadi di sini Ibu Riswa akan belajar lagi ya, menambah referensi proses pembelajaran Ibu. Nah, di sini data yang Ibu sudah terapkan ini sudah sangat baik. Kemudian terima kasih juga Bu Riswa. Pesan harapan saya bahwa kesempatan selanjutnya, proses coaching selanjutnya, Ibu Riswa lebih baik dari hari ini setelah mengidentifikasi bahwa Ibu masih perlu meningkatkan dalam proses penyampaian pertanyaan berbobot. Ya, terima kasih waktunya untuk hari ini Bu Riswa. Semoga kedepannya lebih baik dari proses hari ini. Ya, Bu, saya juga terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Insyaallah nanti saya akan bisa mengembangkan diri bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Oke,